Please kindly present the document. Oke, jadi baru-baru ini setelah penantian sekitar 15 tahun, akhirnya Perdana Menteri Thailand yang baru datang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin, PM Thailand yang baru yaitu Anutin Charnvirakul telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, bos. Nah, kunjungan ini pun bukan sekedar agenda diplomatik, salaman, foto bersama, lalu pulang membawa oleh-oleh rendang ya kan? Bukan. Jadi ada sesuatu yang lebih gacor nih. Mulai dari Thailand yang ternyata juga menawarkan 36 unit kendaraan lapis baja amfibi buatan Thailand. Kemudian PM Anutin juga datang membawa cerita mantap, bos, di mana katanya para petinggi militer Thailand ternyata sangat menghormati Pak Prabowo, bahkan ia menyebut Pak Prabowo sebagai ikon militer yang dikagumi oleh banyak jenderal muda Thailand. Bahkan katanya Pak Prabowo pernah berlatih bersama pasukan khusus Thailand, bos. Nah, pertanyaannya yang mau kita bahas nanti, kendaraan tempur seperti apa sebenarnya yang ditawarkan Thailand ini kepada Indonesia, bos? Dan mengapa Thailand begitu percaya diri menawarkannya kepada Jakarta? Kemudian apa yang dikagumi militer Thailand dari Pak Prabowo? Dan kapan Pak Prabowo pernah berlatih bersama pasukan khusus Thailand? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi PM Anutin Charnvirakul ini kembali tunjuk sebagai PM Thailand pada Maret 2026 kemarin, bos. Setelah sebelumnya ia menjadi PM sejak September 2025. Pemerintah Thailand pun mencatat PM Anutin sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand. Nah, kalau kemarin kan PM Thailand kan PM yang cantik itu, bos. Tapi kena skandal pula dengan mantan PM Kamboja ya kan? Jadi pada Senin 3 Agustus 2026 ketika bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, beliau pun ternyata membawa satu tawaran yang cukup spesifik nih, bos, yaitu 36 unit AWAF untuk Korps Marinir Indonesia, TNI Angkatan Laut nih. Nah, AWAF ini maksudnya adalah singkatan dari Amphibious Well Armored Vehicle. Bukan kendaraan impor dari Amerika atau Eropa, bos, tapi ini adalah produk industri pertahanan Thailand yang dikembangkan oleh Chaiseri, yaitu perusahaan pertahanan asli asal Thailand yang memang memiliki pengalaman panjang dalam membuat kendaraan lapis baja. Namanya adalah First Wind AWF 8x8, bos. Nah lo, kayaknya Thailand tahu nih kita lagi nyari banyak kendaraan tempur amfibi ya kan? Jangan-jangan mereka juga tahu kita lagi nyari 200 unit dari UEA. Nah, jadi Chaiseri First Wind AWF 8x8 ini konsepnya sederhana tapi sangat relevan untuk pasukan marinir, bos. Kendaraan beroda 8 ini mampu bergerak di darat sekaligus berenang di air. Menurut data Chaiseri, kendaraan ini panjangnya sekitar 9,2 meter, lebar 3,1 meter, tinggi sekitar 3 meter, dan bobot kotornya sekitar 25,7 ton. Kecepatan maksimumnya di jalan mencapai sekitar 110 km per jam, sementara di air sekitar 13 km per jam, dengan combat rank yang diklaim mencapai 800 km. Tak main-main, First Wind AWF ini pun mampu membawa 14 orang, bos. Terdiri dari 3 awak dan 11 personel atau pasukan. Untuk perlindungannya, Chaiseri pun mencantumkan Ballistic Protection Stanak 4569 level 2 dan Main Protection level 3B pada spesifikasi resminya. Persenjataannya pun juga bukan sekadar senapan yang ditempel di atas kendaraan, bos, tapi yang menggunakan Guardian 1.5 Remote Weapon Station buatan perusahaan Spanyol Escribano Mechanical and Engineering dengan senapan mesin berat 12,7 mm ditambah pelontar granat asap 76 mm. Royal Thai Marine sendiri bahkan telah menerima kendaraan tersebut dan mengoperasikannya dalam satuan amfibi mereka. Jadi yang ditawarkan ini bukan sekedar desain atau prototipe, bos, tapi kendaraan tempur yang sudah masuk dinas militer Thailand. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengambil kendaraan tempur ini? Mari kita tunggu saja episode selanjutnya, bos. Nah, sekarang kita kupas lagi militer Thailand yang ternyata mengagumi sosok Pak Prabowo sebagai ikon militer.
bahkan katanya pernah berlatih bersama pasukan khusus Thailand, bos. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi PM Anutin ini ternyata juga mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, dirinya terlebih dahulu meminta para pejabat senior militer Thailand memberikan pengarahan mengenai kunjungannya, bos. Dan menurut PM Anutin, para pejabat militer Thailand ini pun menyebut Pak Prabowo sebagai ikon militer dan banyak jenderal muda Thailand yang mengagumi kiprahnya. Bahkan tak cuma itu, PM Anutin mengatakan sejumlah jenderal Thailand bahkan ingin ikut dalam delegasinya agar bisa bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Karena itu, beliau pun membawa tanda atau medali kehormatan dari jajaran Angkatan Darat Thailand untuk diberikan kepada Pak Prabowo. Mantap, jos nih, bos. Di hadapan Presiden Indonesia ini, beliau menjelaskan bahwa penghormatan tersebut diberikan karena Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh militer yang sangat mereka hormati, bos. Bahkan, Pak Prabowo sendiri mengaku penghargaan tersebut berada di luar dugaannya. Nah, jadi kalau biasanya kunjungan kenegaraan membawa dokumen kerjasama, kali ini ada sesuatu yang lebih personal nih, bos. Ada medali, ada penghormatan, dan ada sejarah hubungan antar prajurit. PM Anutin bahkan mengaku senang mengetahui Pak Prabowo pernah menjalani latihan bersama pasukan khusus Thailand ketika masih aktif di pasukan khusus Indonesia. Jadi mungkin waktu masih jadi Kopassus dulu, bos. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa dalam sebenarnya koneksi personal tersebut? Dan mengapa hubungan Indonesia-Thailand sekarang justru diarahkan semakin dekat di bidang pertahanan dan keamanan? Seperti apa sejarahnya? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi ternyata hubungan militer Indonesia-Thailand ini telah memiliki fondasi yang jauh lebih panjang. Bagi Pak Prabowo sendiri, ada pengalamannya ketika masih berdinas di pasukan khusus Indonesia dan pernah mengikuti pelatihan bersama pasukan khusus Thailand. Inilah yang membuat hubungan itu memiliki dimensi personal, bos. Jadi, bukan hanya pejabat ketemu pejabat, tetapi prajurit Indonesia pernah berlatih bersama prajurit Thailand. Kemudian hubungan itu berkembang menjadi kerjasama pertahanan antar kedua negara. Dan sekarang, hubungan tersebut tampaknya sedang memasuki babak baru, bos. Bahkan kini, Pak Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dan tingkat latihan bersama, pertukaran perwira, pendidikan militer, serta penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan. Sementara PM Anutin menegaskan Thailand kini siap melanjutkan latihan gabungan secara rutin, berbagi informasi, dan memperkuat keamanan maritim bersama Indonesia. Dan juga kemudian di sini muncullah tawaran 36 unit AWF tadi, bos. Indonesia, seperti yang mereka ketahui juga, adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Thailand juga memiliki kepentingan keamanan maritim dan kekuatan marinir sendiri. Maka, kerjasama kendaraan amfibi, latihan marinir, pertukaran informasi hingga keamanan maritim sebenarnya bisa menjadi satu paket besar. Apalagi AWF Thailand sendiri dikembangkan untuk kebutuhan Royal Thai Marine Corps dan sudah digunakan dalam satuan amfibi Thailand. Bahkan, kendaraan tersebut dirancang untuk beroperasi bersama kapal pendarat termasuk kapal LPD-nya Thailand, bos. Artinya ya, tawaran 36 unit itu berpotensi bukan hanya soal beli kendaraan, tapi ya bisa saja itu jadi pintu masuk bagi kerjasama industri pertahanan yang lebih luas. Dan ini ya sejalan dengan pernyataan PM Anutin bahwa Thailand ingin memperluas kolaborasi industri pertahanan dengan Indonesia. Nah, jadi apakah 36 unit kendaraan tempur amfibi Thailand tadi nantinya benar-benar akan memperkuat barisan Korps Marinir TNI Angkatan Laut kita? Dan kemudian apakah Thailand juga akan membeli sesuatu dari Indonesia, alutsista dari Indonesia, entah itu kapal perang ya kan, kapal LPD ya kan? Ya, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.